Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel calon guru baru. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya. Oke, video kali ini kita akan tetap membahas mengenai soal SKB guru, tapi untuk kali ini adalah untuk formasi guru IPS terpadu. Langsung ke soal nomor 1. Untuk meningkatkan kemakmuran bangsa-bangsa di Asia Tenggara dibentuk kawasan perdagangan bebas yang disebut A. Association of Southeast Asian Nation, B. ASEAN Free Trade Area, C. Asia Pacific Economic Community, atau D. Organization of Petroleum Exporting Country. Ya, yang tepat di sini adalah B. ASEAN Free Trade Area. ASEAN ini adalah suatu organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan kestabilan di tingkat regional, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara para anggotanya secara damai. Kemudian, ASEAN Free Trade Area ini merupakan kawasan perdagangan bebas ASEAN adalah sebuah persetujuan oleh ASEAN mengenai sektor produksi lokal di seluruh negara ASEAN. Selanjutnya, APEC merupakan suatu kerjasama ekonomi Asia Pasifik adalah merupakan suatu forum ekonomi 21 negara di lingkar Pasifik yang bertujuan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas, dan mendorong perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia Pasifik. Terus selanjutnya, OPEC merupakan suatu organisasi yang bertujuan menegosiasikan masalah-masalah mengenai produksi, harga, dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. Nomor 2, kerjasama antar negara di berbagai bidang sering dilakukan. Pernyataan berikut ini yang bukan merupakan tujuan kerjasama ekonomi antar negara adalah A. Memenuhi kebutuhan dalam negeri, B. Meningkatkan produktivitas dalam negeri, C. Meningkatkan pendapatan negara melalui pinjaman luar negeri, atau D. Memperluas lapangan kerja. Ya, yang tepat C. Meningkatkan pendapatan negara melalui pinjaman luar negeri. Soal nomor 3, bentuk permukaan bumi yang kita lihat sekarang adalah hasil proses dari tenaga pembentuk muka bumi ribuan tahun silam. Bentuk permukaan muka bumi berupa gunung dan pegunungan yang disebabkan oleh tenaga dari dalam bumi merupakan proses dari tenaga A. Tektonisme, B. Vulkanisme, C. Seisme, atau D. Diatropisme. Ya, yang tepat adalah A. Tektonisme. Nah, jadi tektonisme ini merupakan suatu tenaga atau gaya yang berasal dari dalam lapisan bumi yang menyebabkan pergeseran batuan secara vertikal maupun horizontal. Kemudian, vulkanisme ini adalah gejala-gejala yang timbul akibat aktivitas magma dari dalam gunung berapi. Terus diastropisme yang biasa disebut juga pergeseran kerak bumi merupakan proses pembentukan permukaan bumi yang berasal dari tenaga bumi tanpa dipengaruhi oleh magma. Dan terakhir, seisme atau biasa juga lebih dikenal dengan gempa bumi merupakan suatu peristiwa atau bencana alam yang ditandai dengan berguncangnya bumi secara tiba-tiba. Jadi biasanya dalam peristiwa ini tidak ada tanda-tanda khusus akan terjadi gempa bumi karena memang gempa bumi ini terjadi secara tiba-tiba dan terjadi dalam waktu yang singkat. Akan tetapi ada beberapa gempa bumi yang bisa menimbulkan efek yang lama. Soal nomor 4, letak geografis adalah letak berdasarkan posisi suatu wilayah terhadap wilayah lain. Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap keadaan iklimnya menyebabkan A. Indonesia beriklim laut sebab merupakan negara kepulauan, B. Indonesia beriklim darat sebab merupakan negara daratan, C. Indonesia beriklim gunung sebab merupakan negara yang banyak memiliki pegunungan, atau D. Indonesia beriklim hutan sebab merupakan negara yang memiliki hutan terluas di dunia. Ya, untuk nomor 4 jawaban yang tepat adalah A. Indonesia beriklim laut sebab merupakan negara kepulauan.
Selanjutnya, nomor 5. Untuk mengetahui jumlah penduduk suatu negara atau daerah, dilakukan pencatatan penduduk secara berkala, serentak, dan menyeluruh yang disebut A. Sensus penduduk, B. Survei penduduk, C. Registrasi penduduk, atau D. Pendataan penduduk. Ya, tentu saja jawaban yang tepat adalah A. Sensus penduduk. Soal nomor 6, di perkotaan, jalur hijau atau taman sangat sedikit jumlah dan luasnya. Jika dikaitkan dengan pelestarian lingkungan, maka taman atau jalur hijau di perkotaan berfungsi sebagai A. Penampung air hujan, B. Tempat rekreasi, C. Tempat perlindungan burung-burung, D. Mengurangi polusi atau pembersih udara. Ya, yang tepat di sini adalah D. Mengurangi polusi atau pembersih udara. Nomor 7. Oke teman-teman, sebelum lanjut kalian juga bisa ikut menjawab ya dengan cara videonya di pause ketika kalian ingin mikir-mikir dulu jawaban yang tepat yang mana, dan kemudian silahkan di play lagi kalau misalnya sudah memiliki jawaban dan ingin mencocokkannya dengan jawaban yang tepat. Oke, lanjut ya. Nomor 7, negara di dunia dapat dikelompokkan menjadi negara maju dan negara berkembang. Berikut ini yang bukan indikator dari pengelompokan tersebut adalah A. Pendapatan per kapita, B. Angka kematian bayi dan ibu melahirkan, C. Tingkat pengangguran, atau D. Sumber daya alam. Ya, yang tepat di sini adalah D. Sumber daya alam. Nah, jadi ada beberapa indikator atau sekitar 5 indikator yang menjadi tolak ukur dalam penggolongan negara maju atau berkembang. Yang pertama adalah pendapatan per kapita. Jadi, suatu negara dikatakan makmur apabila rakyatnya memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Namun demikian, tingginya pendapatan per kapita juga bukan merupakan suatu penentu kemakmuran suatu negara. Meskipun negara itu berpendapatan per kapitanya tinggi, namun jika terjadi perang saudara di dalam negara tersebut, maka tidak dapat dikatakan sebagai negara makmur atau sejahtera karena dengan adanya peperangan banyak yang akan menimbulkan kematian, penderitaan, dan rasa yang tidak aman. Indikator kedua adalah jumlah penduduk miskin. Nah, jadi tingkat kesejahteraan suatu rakyat atau suatu negara dapat dilihat dari angka kemiskinannya. Suatu negara dikatakan makmur atau sejahtera apabila rakyatnya yang hidup miskin berjumlah sedikit. Indikator ketiga adalah tingkat pengangguran dalam suatu negara. Nah, salah satu ciri yang membedakan antara negara maju dengan negara berkembang adalah tingkat penganggurannya. Di negara maju umumnya tingkat penganggurannya rendah, sebaliknya di negara berkembang biasanya tingkat penganggurannya tinggi. Selanjutnya, jumlah kematian bayi dan ibu melahirkan juga menjadi indikator atau faktor penggolongan negara dikatakan maju atau berkembang. Nah, jadi di negara maju umumnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan itu rendah. Hal ini disebabkan bahwa penduduknya mampu membeli makanan yang bergizi, mampu membeli pelayanan kesehatan dan obat-obatan yang memadai. Sebaliknya, di negara yang berkembang angka kematian bayi dan ibu melahirkannya relatif tinggi. Hal ini disebabkan penduduk tidak mampu membeli makanan yang bergizi, tidak mampu membeli pelayanan kesehatan dan obat-obatan yang memadai karena hal ini disebabkan pendapatannya yang rendah. Nah, yang terakhir adalah angka melek huruf. Jadi, angka melek huruf menunjukkan jumlah penduduk yang dapat membaca dan juga menulis. Suatu negara dikatakan maju apabila angka melek hurufnya itu tinggi atau angka buta hurufnya rendah. Soal selanjutnya, terdapat beberapa teori yang menjelaskan masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Teori yang menyatakan bahwa pengaruh Hindu-Buddha dibawa oleh para yang singgah ke wilayah Indonesia adalah inti dari teori A. Brahmana, B. Ksatria, C. Waisya, D. Arus balik. Ya, yang tepat adalah C. Waisya. Nah, teori pertama, Brahma. Teori ini menyatakan bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh para Brahmana atau golongan pemuka agama di India. Kemudian Ksatria. Teori ini menyatakan bahwa golongan bangsawan atau Ksatria dari India yang membawa masuk dan menyebarkan agama Hindu ke Indonesia.
Terus Waisya merupakan teori yang menyatakan bahwa berkat peran serta golongan Waisya atau pedagang yang merupakan golongan terbesar masyarakat di India yang berinteraksi dengan masyarakat Nusantara. Dan terakhir, arus balik. Ini merupakan teori yang menyatakan bahwa peran aktif masyarakat Indonesia di masa silam yang menimba ilmu ke India itu, dan sekembalinya dari India mereka kemudian menyebarkan pengetahuan mereka ke masyarakat yang lain. Nomor 9. Karakteristik suatu negara dapat dilihat dari unsur geografis, sumber daya alam, dan penduduk negara yang bersangkutan. Berikut ini yang termasuk ke dalam unsur geografis suatu wilayah adalah A. Bentang alam, B. Flora dan fauna, C. Jenis tanah, atau D. Penduduk. Ya, yang tepat adalah yang A. Bentang alam. Nomor 10. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Asia Tenggara adalah di bidang pertanian. Negara yang mayoritas penduduknya bukan bermata pencaharian di bidang pertanian adalah apakah A. Indonesia, B. Vietnam, C. Singapura, atau D. Thailand. Ya, yang tepat adalah Singapura. Ya, jadi teman-teman, di Singapura itu merupakan negara yang sebagian besar penduduknya itu bermata pencaharian di bidang industri dan juga jasa, bukannya pertanian. Soal nomor 11, salah satu bukti yang menunjukkan masuknya pengaruh Islam sebagai akibat proses perdagangan internasional ditunjukkan oleh letak kerajaan-kerajaan Islam yang ada di daerah apakah A. Muara sungai, B. Pedalaman, C. Pesisir pantai, atau D. Tepi danau. Yang tepat adalah C. Pesisir pantai. Nomor 12. Perang Dunia II tidak hanya terjadi di wilayah Eropa, melainkan terjadi pula di wilayah Asia Pasifik. Perang Dunia Kedua di wilayah Asia Pasifik diawali dengan peristiwa apakah A. Pendudukan Jepang di Indonesia, B. Penyerbuan Jepang terhadap semenanjung Korea, C. Penyerbuan Jepang terhadap wilayah Asia Tenggara dan Cina, atau D. Penyerangan Jepang atas Pearl Harbor, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat. Ya, yang tepat adalah poin yang D ya. Nomor 13. Pergerakan nasional di Indonesia ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi modern yang digunakan sebagai alat dalam mencapai kemerdekaan. Organisasi modern yang menjadi pelopor pergerakan nasional di Indonesia adalah apakah A. Budi Utomo, B. Partai Nasional Indonesia, C. Indiste Partij, atau D. Perhimpunan Indonesia. Ya, jawaban yang tepat adalah Budi Utomo. Selanjutnya, 14. Salah satu poin penting dalam pergerakan nasional Indonesia adalah dilaksanakannya Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda. Adapun pengaruh dari ikrar tersebut bagi perjuangan bangsa Indonesia adalah apakah A. Membangkitkan kesadaran nasional, B. Belanda mulai bersikap lunak kepada para tokoh nasionalis, C. Mempercepat proses kemerdekaan, atau D. Memperkuat tekad bangsa Indonesia untuk bersatu. Jawaban yang tepat di sini adalah D. Memperkuat tekad bangsa Indonesia untuk bersatu. Oke, nomor 15 untuk video kali ini nomor terakhir ya. Jadi kalau misalnya kalian masih ingin saya melanjutkan pembahasan SKB untuk guru IPS terpadu, silahkan komen dan jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman. Oke, nomor 15. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia, yaitu A. Merupakan akhir perjuangan bangsa Indonesia, B. Puncak perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan, atau C. Memperkuat kedaulatan bangsa Indonesia, D. Pelopor bagi bangsa-bangsa di Asia Afrika untuk merebut kemerdekaan. Ya, yang tepat di sini adalah choice B. Puncak perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan. Sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.